gue juga pasti maunya ya biasa-biasa aja on the track. Tapi kan kalau udah kayak gini, ya udah maksudnya gue diciptain kayak gini juga Tuhan udah punya maksud, ngerti gak sih? Ya. Pasti nggak mungkin sia-sia gue diciptain kayak gini, kayak nggak ada tujuan anjir gitu. Ya ini fungsinya buat mengedukasi kalian kalau misalkan yang kayak gue itu ada gitu. Although itu minoritas ya. Walaupun itu minoritas, tapi it exists gitu. Itu ada gitu loh, dan itu kita harus pahami itu pentingnya toleransi itu di situ gitu. Halo netizen. Hari ini kita ada di segmen Speak Up. Tenangin dulu. Di mana konten Speak Up ini kita bakal ngebicarain suatu hal yang mungkin masyarakat mau nggak mau buat ngebahasnya nih. Mau ngebahas tapi ragu, nggak dibahas tapi kepo. Asik. Itu Speak Up. Oke, di Speak Up kali ini gue bakal ngebahas dengan tema sisi lain dari sebuah hubungan. Hubungan ini sensitif nih ya. Oke. Nanti di Speak Up ini gue bakal ada 2 narasumber. Dua-duanya kebetulan teman gue yang mau speak up dan mau menyuarakan hal-hal yang pengen mereka suarakan, yang pengen mereka omongin, dan pertanyaan-pertanyaan dari netizen semua. Asik. Netizen ya. Oke, nanti di speak up ini gue nggak ngebenerin suatu hal dan gue nggak menyalahkan suatu hal. Jadi narasumber gue ini bakal ngomong apapun, terserah mereka mau ngejawab dan mau enggak kalau bisa dijawab. Oke. Masih ada paksaan ya. Dan kalian penasaran, ini dia narasumber gue, Gumi El dan Putki. Itu nonton padahal ada beribu-ribu orang. Ada beribu-ribu orang kan, tapi suaranya dikit ya. Tapi suaranya dikit. Bener. Tar dulu ini orang mulut dijahit. Tapi lu bisa ngomong. Gimana? Gua kan ini. Enggak, ini azabnya kalau netizen kalau banyak ngomong. Kalau nanya enggak penting gua jahit. Netizen, Oh gua iya, sebagai netizen. sebagai orang awam. Sebagai orang awam. Netizen kan ngomongnya di belakang cuy, jadi mulut gua tuh di belakang. Ember. Jadi di depan dijahit Iya, gitu. gitu. Di depan sosok diam, di belakang lu ngomong. Ember. Setan kali ya. BTW apa kabar? Baik. Lu udah lama gak ketemu lu ya? Iya, lama banget kita Iya, tahun lama berapa dari terakhir? Itu juga udah lama gak ketemu. Baru kemarin aja. Tadi sejam Terakhir. Iya benar. Tadi. Terakhir ngobrol tuh 2019, Cok. Gila. Iya, 2 terakhir tahun. gua ngobrol sama dia 2019 lah. Bener. Yang syuting itu. Iya. Yang syuting kan? Ada project lah. Ada project lah. Gils, 2 tahun lah. Sibuk, say. Long time no see. Iya. Kamu Ada- cipika-cipiki dulu apa gimana? Ada Gue langsung. tadi udah gibah dikit sih. Jangan gue yang digibahin ya, say. Gue yang gimana? Dikit lah ya. Oh iya, gitu. Emang anjing. Anjir. Jadi kita mau bahas apa sih? Gue panggilnya apa nih? Kalau lu apa nih? Miss MM. Apa, Motion. apa? Iya kan? Mr. MM. apa MM? Ini apa namanya? Topeng apa MM? Made Motion. Mamo. Made motion. Gua taunya mamo tuh hewan. Apa tuh? Hewan Mamut, Bun, mamut. Anjir, Aduh. lu enggak tahu. Gua kan bodoh ya, Put. Lu percaya gak kita main ABCD 5 dasar? Gue gak ngejawab sama sekali, say. Aduh, anjing. Ya sih tebakan-tebakan kayak gini gue makin bodoh, say. Lu malu-maluin gue anjing. Anjing malu sebagai temen. Lu temen gue ya? Anjing. Gua punya temen akhirnya. Ya ampun. Ayo balik lagi nih. Oke. Oke. Serius ya. Ini gue mau ngomong nih. Gue mau ngomong sesuatu nih. Kita kan sharing aja lah, mau talking buat yang Talking. sensitif gitu lah. Gue bakalan jawab. Kalau misalnya gue gak jawab berarti gue cemen. Homo. Apa? Kan serius gua. Ntar dulu. Lu tanya bahasa coba lagi. Homo. Iya. Terus kenapa? Lu punya cowok buat Biasanya kan gitu. Biasanya kan kalau orang Iya, paling gue paling sebel banget kalau misalnya ada orang yang kayak to the point. Gue nggak tahu siapa tiba-tiba datang. Homo ya? Tuh. Gue pernah punya That's temen. it. Gue pernah That's punya temen yang kayak sama kayak gue orang ngondek-ngondek juga. Nah. Dia sama kayak kita dulu kan dance ya, wah. Ya. Kita pernah ikutan dance. Terus dia dance Lu kayak apa? tau lah Dance ya. apa cheerleaders?
Gue pernah cheerleader juga dulu, ember. Terus modern dance, dia lagi dance gue lagi lomba di kota kelahiran gue. Di mana tuh? Di mana? Ya ada somewhere ya. Sebut lah. Terus kita lagi lomba, terus ada anak kecil nyamperin, dia ngomong kayak gini, bencong. Males kan? Lu jawab iya dong. Iya gak sih? Nya anjing. Mana indung sia. Kayak gitu. Enggak apa-apa. Ya, tapi emang itu realitas sih, banyak orang yang kayak gitu. Iya, tapi kan ya gimana ya, namanya juga mulut netizen kan gak bisa kita kontrol yang namanya mulut orang kan. Yang penting telinga kita aja yang dikontrol. Oh, ya jelas. Kita punya satu mulut. Kita punya dua tangan buat telinga. Iya. Apa sih masih aku nggak jadi gue mau sosok bijak gitu sih, gue nggak hafal. Aduh, tolongin Put. Aduh. Enggak, Tuhan nyiptain kita dua tangan buat kita nutup telinga. Nggak bisa buat nutupin banyak mulut. Banyak mulut. Nah itu yang mau gue sampein. Selesai. Mimo apa Mamo ini tadi aja Mamo. Oke, back to the topic. Boleh jawabnya siapa dulu, terserah ya. Menurut lu LGBT enggak, jangan kayak gitu dong. Tadi kan gue tanya homo. Kan ini kan ya lagi dong. Oh ya. What? Agaknya bingung ya? Ya oke, gue kasih tahu ya. Nah, coba jelasin Put. Ini tuh orang kerusuhan. homo apa sih? Oke, kalau tadi dia homo. Kalau gue jangan kayak gitu. Iya, kan tadi lu ngomong sendiri, Say. Iya enggak? Iya enggak, Say? Ember. Gue salah enggak? Enggak. Oke. Nah, aku bukan menganggap ya. Gue ngerasa gue panseks. Oh. Oke. Ngerti? Paham enggak sampai situ? Jelasin sama orang-orang, jelasin. Oke, panseks itu gue enggak cinta by gender. Gue enggak cinta by gender. Gue cinta inner orang itu. Jadi mau sekalipun itu bencong, gue bisa cinta gitu, tapi kalau innernya gue masuk gitu ya, gue masuk ke gue, ya gue bisa cinta sama dia. Ke gue juga bisa berarti ya? Iya dong, sayang. Jadi gini loh, I don't love the figures, but I love what inside of you. Oke. Gue bener loh, bener. Iya, Saria. Nama tuh sok. Tahan. Ya gitu, jadi ya orientasi aku Love sekarang is gender free lah ya. ya menurut saya itu gitu. Wait, berarti lo bisa bisex juga dong? Sorry. Beda. Oh, beda. Kalau bisex tuh by gender kan, dia bisa cowok bisa cewek. Kalau Itu lo nggak ngandang gender? nggak, kayak dia mau non binary pun kalau misalkan gue tertarik ya gue bisa sama dia. Oh, oke. Kayak apa sih, ada orang yang nikah sama tembok Berlin tuh termasuk kayak gitu? No, enggak, bukan ya, juga. Itu butuh sosok, Say, kalau pan. kalau dia butuh sosoknya ya sama nggak bisa sama benda mati lah ya. Ya itu gila sih. Tapi selama ini gue sama benda hidup sih. yang hidup yang apa? Masih ada mendingnya lah ya. Nih? Gitu, jadi gitu. Oke. Balik lagi ya. Menurut lu nih, LGBT itu apa sih? LGBT itu menurut apa sih? Aku nggak tahu, aku masih kecil kan. Apa Kak? Lagi bete. Itu kalau kita misalkan pakai provider tertentu kan ada yang Rp1 per karakter. Kalau misalkan orang balas daripada panjang lagi bete, mendingan LGBT ember. Itu nggak, kalau menurut istilah kita serius dulu dong, ntar gue kelihatan kayak bodoh di kamera. Yes, nggak itu aja. Yang tadi bercanda dia kan. Kita udah terus jawab LGBT itu kan lesbian, gay, bisexual, transgender, plus queer and many more lah ya. LGBTQ kan. Itu tuh sebenarnya bagian dari gender kalau menurut gue. Bagian dari orientasi seksual manusia gitu, dan itu tuh nggak bisa kita pisahin, itu ada di masyarakat gitu loh. Kita juga nggak bisa nutup mata, kita juga nggak bisa skeptis kalau misalkan itu salah, itu bener. Itu udah takarannya Tuhan gak sih, menyalahkan dan membenarkan. Jadi kayak ya itu tuh ada, maksudnya it exists gitu. Jadi kalau misalkan lu mau nyari pembenaran ya menurut diri lo sendiri gitu, tapi jangan pernah menyalahkan orang lain juga gitu. Kalau itu tuh ada, jangan pernah menyangkal kalau itu emang benar ada. Pada zaman dulu juga itu udah ada. Ya, soalnya kan kalau di menurut lo dulu. Menurut lo sama. Oh, sama. Kagak ada jawaban lain, Put.
ya gimana ya orang sama nggak maksudnya ya sejauh ini ya yang gue tahu ya itu sebuah orientasi orang gitu. Terus gitu. Kalau di luar negeri kan menurut gue ya ini yang gue tahu ya, di luar negeri mah kan dibebasin lah mau dia sama cewek-cewek atau cowok-cowok atau kebo atau apa kebo atau lain-lain. Ya kan kalau di sini kan di Indonesia kan tabu banget ya. Menurut kalian tuh gimana pandangan masyarakat terhadap kalian dan yang tahu gitu, kalian gimana? Lu dulu deh. Gue dulu ya. Kalau menurut gue sih kalau misalkan kalau ditanya pandangan masyarakat, kita juga nggak bisa menggiring opini masyarakat buat membenarkan hal itu gitu. Right. Masyarakat juga punya pemahaman sendiri tentang itu yang bersangkutan sama agama lah atau misalkan ya pokoknya hal-hal yang kayak gitu masyarakat udah punya keyakinannya masing-masing. Gue juga nggak bisa merubah opini masyarakat buat kayak itu bener, tapi gue cuman kayak pengen ngomong sama mereka kalau misalkan emang itu tuh ada gitu, emang si orientasi itu seksual tuh ada, bukan cuman hetero aja yang cewek sama cowok sama cewek sama aja, Bu. Iya, maksudnya cewek sama cowok doang, tapi hubungan itu tuh ada juga yang kayak tadi lesbian, gay segala macem. Mungkin orang tuh perlu untuk perlunya edukasi buat orang mengenal orientasi itu yang kayak gitu gitu. Maksudnya kalau misalkan orientasi seksual tuh nggak cuman itu gitu, dan itu tuh ada gitu. Dan kalau misalkan salah atau enggak, gue juga nggak bilang itu benar atau gue juga bilang itu salah. Tapi yang namanya perasaan kan bukan kita yang atur ya. Maksudnya kita juga nggak bisa ngatur maksudnya kapan kita harus suka, kapan kita nggak suka sama orang gitu kan. Ya gue juga kalau misalnya disuruh milih, kalau misalkan gue lahir emang gue mau gitu, misalkan gue bayi tiba-tiba sekonyong-konyong kadar Tuhan nanya lu mau jadi bencong atau mau jadi normal, kan gue pasti ngomong normal ya Wak, ya kan. Gue juga pasti maunya ya biasa-biasa aja on the track. Tapi kan kalau udah kayak gini ya udah, maksudnya gue diciptain kayak gini juga Tuhan udah punya maksud, ngerti gak sih? Pasti nggak mungkin sia-sia gue diciptain kayak gini, kayak nggak ada tujuan anjir gitu. Ya ini fungsinya buat mengedukasi kalian kalau misalkan yang kayak gue itu ada gitu. Although itu minoritas ya. Walaupun itu minoritas, tapi it exists gitu. Itu ada gitu loh, dan itu kita harus pahami, itu pentingnya toleransi itu di situ gitu. Kenapa kita harus saling respect sama orang, toleransi sama pilihan-pilihan orang. Sorry gue lama ya ngomongnya. Gak apa-apa, Bun. Dan pada akhirnya kan kalau misalkan kita tuh udah lama kan itu udah pilihan gitu. Pilihan kita tuh cuman kayak kita mau kayak gitu dengan keadaan yang baik atau mau meninggalkan itu dengan berpura-pura gitu kan. Ya kalau gue I have to choose, gue di jalan gue yang kayak gini ya udah nggak apa-apa, gue menerima, tapi gue stay on the track yang ya gue baik-baik aja, gue nggak ngusik hidup orang gitu, karena gue tahu diusik itu gak enak. Iya kan. Sejak kapan lo mulai kayak tertarik dengan sesama? Sejak kapan? Gue tertarik sama sesama. Maksudnya lo ngeliat cowok tuh gitu. Naik libido lu naik. Hormon libido gue naik. Sejak kapan? Lu pada mau tahu ya? Kalau gue pribadi gue tertarik kayaknya dari kecil, gue udah tertarik deh. Cuman karena dari kecil, karena lingkungan gue yang kayak orang-orang hetero kan, maksudnya orang-orang biasa yang kayak suami istri tuh ya suami sama istri, nggak ada suami sama suami, yang nggak ada sampai sekarang juga, maksudnya nggak dibenarkan juga gitu. Tapi dari kecil karena gue banyaknya orangnya kayak gitu, jadi gue kayak nggak mungkin lah sampai SMP gue baru sadar. Gue punya teman juga yang sama kayak gue, kita came out, gue ngomong kayak gue lebih suka sesama deh gitu. Itu SMP. Dari situ gue udah mulai nyadar banget itu. Ya, gue langsung browsing gitu di internet, gue langsung browsing. Bener Put. Itu kayak gue browsing di internet, gue cari di Google. Gue tuh kenapa sih sebenarnya gitu. Pertama kali gue nonton video gitu ya. Video Blue Pill. Okay. Nah itu. Yang banyak suara. Nah itu. Gue inget banget pertama kali gue nonton itu orang Jepang. Itu latarnya di laut. Itu dia lagi di kapal ribet banget pokoknya gitu. Terus gue nonton karena anak-anak, terus kayak biasa gue malah lebih tertarik sama pemeran cowoknya gitu. Nah dari situ daripada pemeran ceweknya. Nah gitu, dari situ gue ngomong ke teman-teman gue kayak kenapa sih untungnya teman-teman gue juga yang kayak
coba kita nyari lah di internet. Waktu itu kan belum zaman internet kayak sekarang kan. Gue nyari di PC temen gue, langsung nyari kayak oh ternyata ini ada nih orang yang kayak tertarik sama itu namanya gay. Homo tuh kan sebenarnya homo tuh kayak cewek tertarik sama cewek juga itu disebutnya homo kan. Cewek cowok sama cowok juga homo gitu. Misalnya homo tuh kan satu jenis gitu. Satu jenis. Jadi kalau gue oh itu gay gitu. Jadi kayak oh ya udah deh gitu. Dari situ gue akhirnya lu mengiyakan kalau lu iya karena itu sesuai dengan apa yang gue rasain. Kalau lu kapan? Kapan? Langsung kapan? Kapan mulai tertarik? Gak tahu, justru sejalan gitu aja ya? Iya, kayak ya udah itu jalan gitu aja gitu loh. Karena gue ngerasa itu tuh gak bisa kayaknya yang dari dulu deh enggak gitu karena dulu pun orang tetap menjalankan yang hetero gitu. Oke. Bahkan kemarin pun gue hetero gitu. Iya kalau dia gitu. Kalau gue jadi kayak ya udah ya itulah paling seks gitu. Soalnya kan sorry banget. Gue kan jarang denger lah lo baru dengar gitu maksudnya lo beda gitu baru dengar gue. Makanya kaget sih enggak maksud gue tapi kayak sejak kapan karena sih gini, gitu? karena sejak kapan sih? Tipikal gue tuh yang nggak terlalu, maksudnya orang nggak perlu harus ngeliatin gue gimana sih gitu. Kayak udah biar orang aja yang nilai gue gitu. Oke. Tapi memo gue gue jadi penasaran. Tapi lu kan lu tahu orientasi lu apa? Pan. Nah itu apa sih yang mendorong lu buat nyari tahu gitu, buat nyari kayaknya gue gini deh. Nah itu coba itu menarik tuh. Sebuah tidak kebetulan itu. Jadi gue nemu di YouTube dulu kan masih 2013 2014 gitu. Lewat lah di YouTube. Dia YouTuber luar, di YouTuber luar, cuma dia mengedukasi tentang itu. Gue tertarik lah nonton, akhirnya gue ngerti, oh kayaknya gue gini deh, karena orang juga sempat ngerasa kayak ini aing aneh gak sih gitu, gitu loh. Pasti bertanya-tanya ada. Iya betul lah, karena kurangnya edukasi di sini loh. Gue juga sebenarnya bukan menyalahkan ya, cuman emang karena itu hal tabu tapi butuh gitu. Edukasi kayak gini tuh butuh, ya nggak sih? Benar. Nah dari situ makanya gue tahu dari YouTuber luar gitu. Nah. Menyadari kalau lo tuh kayak gini dari YouTuber dulu. Ya. Kayak gitu. Jadi taunya tuh karena dari luar gitu. Karena kurangnya edukasi di sini ya. Kurang edukasi di Indonesia. Jadi banyak yang enggak tahu sebenarnya banyak orientasi tuh. Iya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Enggak, jadinya orang cuma tahu gay sama lesbi, ya enggak sih? Iya enggak sih? Sedangkan orientasi tuh enggak cuma segitu gitu. Bahkan yang cinta sama tembok yang benda mati pun itu juga ada sebenarnya. Itu gue nggak tahu apa itu ada beneran. Iya nggak sih? Sampai nikah sama binatang aja sih. Kita juga tahu itu namanya apa gitu. Jadi kayak gitu, kurangnya edukasi gitu. Cuman gue nggak menyalahkan itu sebuah penyakit atau apa ya. Gue juga nggak ngerti gitu. Apakah kita juga ini sakit atau enggak? Iya. Nah, lo menjalani aja gitu apa yang ya gini sih. Gue mikirnya ya hidup cuma sekali lah, Cok. Hidup cuma sekali, ya udah nikmatin aja ya nggak sih? Iya, yang penting benar salah ya gimana lu ke Tuhan lu. Iya. Nah, benar salah itu bukan takarannya manusia. Sebenarnya benar salah itu yang bisa nentuin itu benar atau salah itu Tuhan gitu. Orang tuh nggak tahu di belakangnya kita kayak gimana gitu. Orang tuh taunya anjir situ menyimpang gitu-gitu doang. Nggak tahu gue susah payahnya gue download aplikasi banyak buat dapetin cowok. Sorry. Gue tadi sopok sama si Putkin. Berarti kan sebelumnya lo tuh hetero dulu. Nah, perubahannya itu loh yang gue tanya, perubahannya kok bisa sampai ke ini? Akhirnya ke yang lain. Akhirnya ke yang lain gitu. Lo kenapa nyaman ya? Gitu dengan pilihan lo yang sekarang gitu. Karena gini, karena ternyata gue sempat mikirnya gini, anjir orang harus sama kayak yang lain nih. Sama kayak yang lain. Biar heteroseksual ya nggak sih? Karena gue takut dikucilkan. Cuman itu udah pasti. Cuma saat gue menemukan lingkungan yang ya lu jalanin aja apa yang bikin lu nyaman. Gue nemu lingkungan itu gitu. Nemu lingkungan orang-orang yang bisa ngerti, yang bisa akhirnya toleran dengan nggak apa-apa kok. Gue nggak karena sih. Ini ya syutingnya sesuai sama protokol kita ya? Udah swab. Kita semua udah swab kok. Okay. Jadi gitu. Jadi apa ya? Ya karena menemukan lingkungan yang bisa menerima, akhirnya gue terbuka lah, gue cerita kayaknya gue gini. Oh ya lu gini. Nah dari situlah. Tapi
bukan berarti orang bisa suka ke semua orang loh, gitu, ngerti gak? Yes, itu. Dan orang-orang tuh selalu berpikir kayak gitu, kayak anjing takut, akhirnya pada takut gak sih? Karena takut kayak iya anjing aing takut disukain sama dia. Iya. Cuma cara kerjanya gak gitu lur. Iya banget. Jadinya akibatnya lo kayak dijauhin sama beberapa Pastilah. Saat orang-orang akhirnya ada beberapa yang tahu, akhirnya kayak anjing aing dijauhin dong, Cok. Wah, dijauhin parah, pokoknya dikucilkan iya, dijauhin digosipin iya, I feel you, I feel tapi you. gak apa-apa sih. Ya udah sih gitu. Iya, tapi ini yang mau gue tambahin. Sebenarnya salah juga sih kalau misalkan orang tuh kayak dengan keadaan kita sekarang, apalagi kalau misalkan kamu udah pada tahu dengan berpegangan sama pengetahuan kalian, jadi kayak ngejauh atau misalkan mikirnya, ih gue takut karena takut dia suka sama gue. Jing, udah kayak gitu cara kerjanya gitu. Jing, Iya. gue gak pilih-pilih anjing, gue sebel banget kalau misalnya kayak gitu. Sama kayak misalkan sebel sama sama orang kayak yang suka pilih-pilih teman karena dia latar belakangnya atau karena dia begini begitu. Sorry, kalau misalnya lo mah temenan aja, coy. Jangan kayak gitu. Anjir, gue sebel banget kalau orang yang kayak gitu, sumpah. BFF. Iya, tapi ya tolong dong, maksudnya kayak we're just human. Kita cuma butuh acceptance dan kita tahu gitu, kita punya takaran. Especially me, gue tahu gue pada siapa gue harus suka, pada siapa gue bisa membatasi itu buat nggak suka gitu sama orang gitu. But it doesn't mean kalau misalkan gue tuh bakal suka sama semua orang gitu. It doesn't mean gue tuh bakal suka sama all type of boy gitu. Kayak no gitu, nggak semua colokan tuh masuk di lubang gue. Ngerti gak sih? Nggak, kalau gue yang gue perumpamain karena gue lihat colok. Stop kontak kali gue. Berarti kan apa sih namanya, hikmahnya sih menurut gue ya. Jadi lo berdua bisa tahu lah mana yang teman, mana yang Yes, betul banget. Jadi kayak tahu mana yang beneran emang bisa menerima. Iya. Jujur dengan keadaan seperti ini gitu. Temen cowok gue dikit, jujur. Maksudnya Karena takut sama lu. Iya, karena kebanyakan tuh mikirnya kayak gitu, dan gue kayak udahlah, gue juga nggak butuh temen sebenarnya. Maksudnya bukan sombong ya, itu kayak buat pereda rasa sakit gue. Jadi kayak ya udahlah, gue juga udah punya kok gitu. Dari SMA temen gue tuh kayak temen yang cowok ya, gue tuh kebanyakan temen cewek. Dari SMA tuh gue punya temen cowok yang kayak beberapa, tapi bener-bener kita tuh bener-bener bareng-bareng gitu, bener-bener bersahabat ya, bukan cowok. Mereka juga katakanlah mereka juga hetero gitu, mereka juga punya pacar cewek, tapi ya kayak sekarang aja gitu. Temen-temen gue juga yang benar-benar temen gue gitu, ya mereka ya biasa aja menjalani kehidupan mereka dengan normal. Ya gue juga dengan kayak gini ya, so what's wrong gitu. Cek aja gitu, kita punya kehidupan masing-masing gitu. Terus nextnya kalau misalnya experience lo berdua nih sama pasangan cewek, lo gimana? Siapa ini? Siapa dulu lah, sweet kayak Gue dulu lah. Siapa dulu? Gue dulu. Iya, Put dulu deh. Putkin dulu. Aduh, emput. Experience maksudnya gimana sih experience hubungan pas dia pacaran sama ini, pas dia pacaran sama ini. Pas lo kan yang nih, pas pacaran sama yang cowok dan yang cewek, dan yang sekarang experience. Bedanya apa atau sebenarnya sama-sama Enggak, gini, aja? pasti ada bedanya, iya jelas lah pasti ada bedanya gitu. Dan setiap yang baru tuh pasti ada experience lain gitu loh. Kayak gue menemukan, bahkan gak tahu ya, cuma kebetulan aja setiap pasangan orang tuh selalu punya latar belakang yang beda dan unik gitu. Maksudnya unik ya kayak ya bermacam-macam lah. Ngerti gak maksud gue? Kayak latar belakang itu beda. Jadi gue justru dengan kayak gitu jadi jadi belajar gitu. Kehidupan tuh ternyata emang nggak selurus itu loh, Cok. Banyak juga yang punya latar belakang lain gitu. Kenapa dia kayak gini akhirnya gitu, kenapa dia ya kayak lu, kenapa lu kayak gini ya gue tahu kan gitu. Jadinya kayak gitu, jadinya justru lebih belajar kayak mengenal latar belakang orang tuh pasti ada gitu. Apa yang membentuk dia tuh ada gitu. Jadi tahu sebab akibat gitu. Yes. Yes, kayak gitu. Jadi kayak ternyata hidup tuh gini ya gitu. Asli. Gua nggak bisa mikir kehidupan tuh harus kayak gini, enggak. Ternyata banyak di balik itu tuh gitu. Iya nggak sih? Sumpah, dari situ jadi kita mikir kayak gue nggak bisa ngebenerin orang juga atau menyalahkan orang, karena gue tahu yang dia lakuin tuh pasti ada latar belakangnya, ada yang membuat dia kayak gitu.
orang jahat nggak akan semata-mata emang dia ingin berkelakuan jahat. Pasti ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya, entah itu dari masa lalunya atau emang dari pribadi orang yang dihadapinnya yang emang membuat dia jadi orang jahat gitu. Bad people is not bad people, tapi apa yang membuat dia bad people tuh pasti ada gitu loh. Jadi that's the reason. Itu udah pasti dimanapun juga pasti ada itu. Jadi lebih bikin kita bisa bertoleran gitu loh. Yes. Itu sih yang jadinya penting. Gitu. Jadi ya udahlah gitu. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Gue juga nggak nyalahin orang yang menyalahkan dunia-dunia kayak gini gitu. Gue nggak nyalahin ya silahkan. Go ahead bro. Silahkan kalian seperti itu karena kita juga punya pemikiran sendiri. Yes. Jadi gue nggak mau nyalahin ya silahkan. Gitu. Ya ketemu aja nanti di akhirat. Coy. Jangan. Maksud gue yang menurut lo benar kan belum tentu benar gitu loh. Iya. Kalau sisi evilnya gue keluar gitu kayak apa sih lu Jing? Lu belum tentu bener anjing. Jing, cowok coy. Santai bun, santai. Maaf. Udah kembali lagi ya. Kembali lagi. Ya. Kalau Gumiel nih, lo kan dari SMP ya. SMP. Mulai pacaran berarti itu? Enggak. Jadi lo suka doang? Suka. Lu belum mau buat gue tuh belum memiliki gitu. Enggak. Jujur gue SMP itu gue masih punya pacar cewek, say. Jijik banget gak sih? Jadi tuh gini. Jadi tuh mama ada yang mau sama lo. Cewek, cowok. Enggak, bercanda. Jadi tuh pas SMP, jadi sebelum pas SD. Jadi kan mama gue tuh dulu kayak ikutan ke radio gitu. Jadi kayak dia suka arisan di radio itu sama ibu-ibu arisan. Di radio. Maksudnya dulu kan radio masih eksis kan, sama ibu-ibu radio kayak salam buat ini gitu lah, kayak komunitasnya gitu, komunitas radio. Nah kita bikin kayak mama gue tuh punya teman-teman di radio itu, terus temennya mama gue, dia punya ini juga punya anak yang satu SMP sama gue di kelas sih. Nah pas SD gue sering ngerjain PR, ini lucu gak sih? Gue sering kerjain PR-nya dia gitu. Kalau misalnya mama gue tuh lagi misalkan lagi ngerumpi bareng ibu-ibu lain, gue sama anak-anaknya kan. Nah gue sama cewek itu gue masih suka ngerjain PR-nya dia. Terus pas SMP kita ketemu satu SMP, ya udah gue tembak pakai surat coy. Itu tapi gue gak bertahan lama karena gue kayak ngerasa kayaknya enggak deh. Maksudnya kayak gue gak ngerti pacaran tuh apa sih poinnya gitu, buat apa, gue gak ngerti pas SMP. Mungkin lo cuma secara look doang kali. Dan pas SMP tuh kan kayak gitu lah, cinta monyet lah. Cinta monyetnya tuh bukan cinta monyet karena cinta pertama kali, enggak. Tapi emang cinta sesama monyet, say. Enggak, maksud gue pas kecil kan, pas SMA gue udah mulai kayak gitu, mulai kayak tertarik buat kayak memiliki pasangan gitu. Itu SMA dan itu kayak akhir gitu, SMA kelas 3. SMA kelas 3? Dua ketiga lah. Berarti ada apa ya, secara visual lo berdua bisa ngebedain dong ya? Maksud gue gini, kalau gue jujur nih, gue sebagai orang awam lah dari netizen lainnya, kalau gue nggak kayak ngeliat cowok, ya udah gitu, menurut gue sama aja, gue nggak tahu kalau dia tuh gay atau apapun, atau apa sih kalau sebutan cewek? Mamo cewek ya, Mamo. Kalau lihat cowok, Mamo jadi. Anjir. Jadi Mamo kalau misalkan lihat lawan jenis, ya menurut gua gimana gitu cara kalian berdua tuh bisa ngebedain atau bisa tahu kalau ini tuh beda gitu. Sumpah, kalo gimana sih? Bukan kalangan, maksudnya ini tuh sama kayak gue, orang ini sama kayak gue. Kalau kita punya radar. Iya, radar. Enggak kayak feeling gitu, kayak kayaknya dia sama deh kayak kita. Iya. Kita kayak punya kayak gitu, cuman kadang bener, kadang enggak biasanya. Iya, kadang enggak. Cuman biasanya bener. Sumpah. Tapi pengalaman gak bener pernah punya? Pernah. Gimana? Pernah. Gue nggak. Dulu gue masih kayak anjing gitu. Kayak masih enggak sih gitu, masih ada sakit hatinya. Tapi kalau misalkan sekarang mah udah kayak gue suka deh, kayaknya dia gini. Terus tiba-tiba gue langsung stalking di Instagramnya, terus dia post sama pacarnya gitu. Oh ya udah ya udah, go ahead gitu. Gue cari sesimpel itu sebenarnya hidupnya. Soalnya
secara kalau tahu gue ya, kalau gue sih ngelihatnya kayak ada beberapa yang dia yang pakai bajunya lebih ke nyolok di mata gitu menurut gue, yang kayak kuning campur oranye campur apa itu cowok gitu. Itu sih kalau gue ya, kalau gue ngeliatin gitu. Kan tapi kadang yang kayak gitu juga enggak ya Put? Enggak semua, misalkan kayak cewek itu kelihatan kayak cowok banget, itu bisa jadi dia juga nggak kayak gitu. Ya, emang itu setelannya aja. Cuma biasanya kalau misalkan bukan karena kita ngerti gitu, karena kita di situ susah jelasinnya gitu. Sumpah. Kayak gini loh, kayak masa tiap orang lewat ting nino gak ngerti. Nah itu loh. Itu gitu cara kerjanya, say. Nggak ada bunyi juga. Teng kayak bunyi iPhone. Jadi gitu kayak feeling sih biasanya. Terus kayak kalau kayak kita tetap-tetapan aja. Bosan, kaget gue. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Sabar Neng, sabar Neng. Bentar ya Neng ya. Bentar. Kayak kita dulu tetap-tetapan aja kita bakal ngerti kayaknya gitu. Sumpah. Dulu sebelum gua kenal lu ya, lu juga udah ngerasa gua kayak iya, beda kan? Iya. Ada temen gue juga yang kayak gitu. Gue kayak kadang kayak ini kayaknya iya. Terus bener. Tapi dia belum bicara sama saya. Maksudnya belum ngomong. Gue tunggu lu kapan ngomong. Akhirnya dia ngomong. Udah lama-lama dia ngomong. Nah, gue dari awal gue udah ngerasa beda aja gitu. Maksudnya ada aja yang ngerasa beda. Biasanya circle-nya itu banyaknya di mana sih? Kayak misalnya lo nemuin ini banyaknya di klub atau ada klubnya sendiri, ada tongkrongannya sendiri atau apa gitu. Biasanya lo menemukan di mana? Lu di mana? Jujur kalau karena gue nggak terlalu masuk ke tongkrongan kayak gitu juga. Gue tuh kebanyakan temen gue tuh hetero, say. Maksudnya kayak biasa aja gitu. Kebanyakan temen gue tuh hetero. Jadi gue gue juga nggak try to fit in gitu ke community itu gitu. Gue punya teman kayak gitu gue terima, nggak pun gue nggak mencoba buat nyari gitu. Jadi kayak gue sebenarnya nggak tahu sih di mana, tapi gue sering ketemu yang kayak gitu, mungkin kayak gitu kayak gue. Ya, maksudnya hal yang sama lah. Iya yang sama. Itu paling kayak di dunia malam. Astaga apa dong nyebutnya? Iya dunia malam guys. Ya gitulah, dunia klip lah ya. Remang-remang Bun. Remang-remang Zai. Gak bisa ngeliat dong. Buren Zai gitu. Kau gimana? Ada nggak? Karena gue pan, ya udah gue nggak nyari karena ya gue jadi normal pun bisa ya nggak sih? Sudah. Kayak gue nggak sengaja kayak anjing pengen punya pasangan, nyari bla enggak, kayak good. Justru ya udah gitu. Karena buat gue pasangan gak terlalu penting sih. Anjay. Independent. That's why yang penting money. Iya dong Bu. Ya, tapi makan pakai apa cuy? We make our money by ourselves. Yeah. Jadi kita nggak mau tergantung gitu. That's why kita selalu mikir apa-apa tuh independen gitu. Mendingan sendiri-sendiri. Kalau kita ya gak tahu yang lain. Cuma kalau kita kayak gitu. Ya nggak sih. Dan susah nggak sih ngejalanin hidup yang minoritas kan termasuknya kan ya? Nggak aji. Bumi ya. Gitu. Nggak susah nggak sih? Kan heboh. Luntur luntur. Aduh, sorry tadi pakai kerlip gitu kan tadi yang gue lihat. Oh iya. Luntur say. Oke, susah nggak sih ngejalanin hidup yang minoritas gini? Enggak sih kalau aku, karena ya beda ya. Gak tahu kalau Bumi yang Enggak. Gimana Gong? Kalau susah karena gue tuh orangnya easy going, jadi kayak nggak nganggap susah juga sih. Ya memang nggak mau meratapi juga anjir gitu. Jadi kayak aja gitu. Baiknya biasa aja gitu. Lu nggak suka ya udah, lu suka ya udah gitu ya. Oke gitu. Jadi kayak ya udah jangan. Jadi bawa ribet lah ya. Justru kayak gitu-gitu yang bikin susah tuh ya emang pola pikir kitanya aja nggak sih, mindsetnya doang. Kita kalau misalnya kita emang udah anggap itu kayak bakalan susah, kita juga bakal nganggap itu kayak susah. Maksudnya kita anggap itu complicated, pasti itu bakal complicated. Tapi kalau gue tuh lebih mikirnya kayak ya udah, life must go on, that's life. Ada orang nggak suka, ada orang suka, ada hitam, ada putih, ada suka, ada duka. Itu semua berhubungan gitu. Itu semua berdampingan. Jadi gue mau suka ya gue harus ada duka dulu, gue mau
putih ya gue menghadapi hitam dulu untuk menjadi putih. Jadi kayak itu nggak bisa dipisahin sebenarnya. Kayak tidak bisa memungkiri lah ya. Pasti setiap hidup tuh pasti ada orang yang nggak suka. Sekalinya Nabi pun dibenci setan. Yes. Itu emang ya, itu udah hidup yang kayak gitu mah. Masa ya kalau yang suka terus mah ya udah lu. Ya sumpah. Tapi kalau sekarang gue kalau misalkan ada orang yang kayak gitu yang kayak give me a shit gitu, gue paling kayak dia ngomongin lagi that's life gitu. Muncul di otak gue tuh kayak soundtrack itu loh, that's life. Jadi kayak ya udahlah anjir hidup. Maksudnya orang suka atau nggak suka ya go ahead people gitu loh. Gue juga ada yang gue nggak suka jadi kayak gak ngerti gue. Sorry guys. Oke, netizen, sorry tadi ada yang memberontak sedikit. Memberontak ya Bun? Iya, aku terlalu murah. Kita diganti Ember, sabar ya say. Iya. Nanti kita ganti semua. Amin. Aminin aja dulu ya. Amin, ya, Mamo. Nanti tungguin ya. Masalahnya kalau misalnya ini AdSense, gue juga dapet, say. Kan? Amin. Ya Allah, amin. Buat apa dulu, say? Apa? Buat apa dulu, say? Cicilan masih banyak ya? Cicilan. Masih banyak. Iya. Jadi Utamakan cicilan. Kalau tidak Anda tidak hidup. Benar, kalau nggak ada tidak ada motivasi hidup. Itu prinsip hidupnya teman kita nggak sih yang satu? Gak tahu siapa anjir. Oh iya, sekalian aja Mamo. Apa? Aku panggil nama. Sekalian aja Mamo, kita promosiin kalau misalkan semuanya harus subscribe, share sebanyak-banyaknya dan apalagi sih? Like, comment, and subscribe and share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Kalau lo punya 2 akun, 3 akun, 4 akun, subscribe lo. Iya kan? Iya. Lo promosi dong ya gitu. Iya benar. Iyalah. Oke, back to the topic. Oke. Hey. Kalau seksnya itu gimana sih? Seks apaan sih? Seksnya itu gimana sih? Kita masih kecil Bun. Kita masih kecil Kak. Kelahiran 2002. Aku kelahiran kemarin 2016. Aku baru lahir. Anjir. Lebih ke anjing ya, gue 3 tahun udah gede. Salah. 3 tahun udah dianggap tua. Ember. Gue maksudnya kalau gue anjes. Kan lu dulu kan Apa dong? lahir. Iya. Emang Enggak. Itu salah. Aku masih muda dibanding kalian. Please, gue 2002 gue 2002 gue udah 7 tahun saya. 2002 gue SD. 2002 lu udah jajan es pakai plastik ya. Itu apa itu di kampung kalian hits ya? Ada di kampung kalian. Lidi-lidian yang lu kenyot sampai bawah. Wow, ada di kalian ya? Ada itu. Enggak sih, kalau saya nggak tahu tiba-tiba udah gede. Iya. Gue nggak di sini soalnya pas kecil. Di mana Bun? Gue mainnya kobokan saya. Comberan. Dan jadi topik Iya. Ya, kalian pinternya ini ngalihinnya tuh aneh. Iya sebenarnya kita kayak memperpanjang durasi gitu. Gue nggak mau jawab. Maksudnya itu sih. Tapi otak gua tuh masih Penasaran. Oh iya. Apa tadi pertanyaannya? seks. Apa Mamo? Mamo jorang, Mamo. Sex living. Oh, sex dulu. living. Kalau aku mah udah gak ngerti sih. Bacot lu Put, pengen gue gampar. Semangat. Apa? Gimana sih jawabnya supaya kalian itu enggak menyalahkan aku, kalau supaya kalian enggak menghakimi aku, gimana sih cara jawabnya? Tolong yang jelasin dong. Kalau misalkan kalian udah gosipin gue, tolong bilang ke gue gimana sih caranya biar seperfect kalian tuh gimana? Gimana? Ini dari gue ya. Ya. Sex life-nya itu kayak geli sendiri gak sih gue? Terus yang di rumah anjing skip yang di skip yang 5 detik gitu. Kalau gue sex life-nya ya gitu-gitu aja gak sih? Maksudnya gue punya pasangan ya I do it for fun gitu. Jadi kayak ya udah emang kan saya terus gue harus ngejelasin sampai ke gaya-gayanya say. Enggak kan say? Enggak kan? Apa mau dipraktekin say? Enggak harus dijelasin detail. Ya enggak maksud gue kalau yourself. Kalau ini kan ada perbedaannya tuh, lo jadi yang
apa sih kalau istilahnya tuh kalau di top, bottom. Ya, nah lo apanya tuh? Gini. Oh iya gue jelasin. Pada tahu gak sih, Pak? Gue yakin yang nonton udah tahu sih kayaknya. Ada T, ada B, ada V, ada VB, ada VT. Ih banyak banget ya sumpah. Gue tanya VT, kecepatan. Dikali VB, itu kayak rumus fisika, say. Ya pokoknya kayak ada T for top, it means up. Top tuh di atas. Itu as a man, sebagai cowoknya. And B for bottom. It means down. Jadi di bawah kan top and bottom. Itu bottom itu girl side. Nah, kalau V itu versatile atau verse, itu dia bisa ke cewek, bisa jadi cowoknya. Itu depends on lawannya, depends on pasangannya. Dia menyesuaikan. Lebih ke bunglon gitu sih saya. Iya. Itu berarti lebih ke caranya ya? Atau enggak sih? Kalau bisa di atas bisa di bawah itu kan caranya, cuy. Iya, tapi itu istilahnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya artinya kan top bottom itu kan ya itu top bottom sama versatile. Versatile tuh kan nggak masuk kemana-mana. Maksudnya masuk kemana-mana justru masuk kemana aja. Tapi top itu kan di atas, bottom di bawah. Itu tuh kayak perumpamaan aja nggak sih? Nggak selamanya yang si bottom tuh kan selalu di bawah gitu, kayak ada momen on top juga kan si Zai, iya kan? Gak ikutan. Up and down and up gitu kan. Ya kan ada momen up. Bener dong gua ngomong. Up and down. Ya, terus ada juga gue pernah kayak gue chat di aplikasi, sebutlah aplikasi haram. Yang gue tahu aplikasinya Tinder doang. Gue pernah download aplikasi kayak gitu, tapi emang pada dasarnya orang-orang nyari seks. Iya kali ya, looking for sex. Terus kayak udah dari awal tuh kayak fun yuk. Lu ngerti nggak apa itu fun? Funnya kayak seneng-seneng ya. Itu tuh ngajak seks. Kalau ada orang yang kayak fun yuk gitu, kayak jing gitu, kayak apa sih gitu. Fun yuk, terus ada yang ngajak kayak cuddle yuk. You know, kayak lu bayangin aja gitu, diajak making out sama stranger tuh kayak jablay, nggak dibayar say masalahnya say, ya kan? Jadi kayak caranya harusnya yang open BO anjir. Terus ada lagi istilah tuh yang tadi selain B, T sama V, ada VB. VB itu first, dia bisa kemana-mana aja, tapi dia lebih ke bottom. Ya berarti sebenarnya bottom, iya kan? Gue juga kadang kalau misalnya ada ngomong kayak VB gitu, kayak kenapa nggak bottom aja? VT itu first, tapi dia juga bisa, dia lebih. Jadi ya udah enggak ada VBT, enggak ada VB sama VT. Jadi kayak first bottom sama first top. Jadi dia first, dia sebenarnya bisa sebagai cewek juga. Tapi dia lebih ke ya jadi cowok gitu. Tapi bisa kalau misalnya pasangannya mau sama dia gitu. Makanya gue kayak gitu, kalau misalnya ada orang yang bilang, "Lah Pak," misalkan ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang langsung nanyain kayak gitu ya? Banyak saya. Kalau di pasti nanya. Misalnya kayak gue nggak mungkin kan sama ngondek kayak terus kayak kalau misalnya ada orang kayak lu apa VB gitu, apaan very bottom kan, maksudnya kayak bukan first bottom jadi kayak very bottom saya gitu. Iya, jadi kayak kalau bottom aja nggak sih? Enggak sih, terserah kalian juga sih. Tapi emang kalau di Thailand tuh kan banyak banget gender ya. Kalau ngeklik kelamin itu ada maksudnya around 17 itu kalau nggak salah. Banyak banget loh, itu ada yang cowok jadi cowok terlalu cewek atau cowok tapi cewek tapi banyak banget. Gue pernah lihat sih. Iya, gue pernah dengar juga. Kayaknya katanya ada gitu. Cuman gue kadang ya itu yang maksud gue lucu tuh kayak ya udah gitu, kalau misalkan emang itu aja gitu. Ribet ya say. Lebih ke ribet. Terus kalau misalkan ada yang bilang, gue terus ketemu nih, ngondek say. Terus gue nyari sama temennya, gue ketemu top lady. Top tapi ke lady. Yang mau tahu semi rambut anjir. Iya kan? Tapi iya nggak sih, tapi gue awal-awal gue masih ketawa-tawa gitu loh, Put, kayak lucu banget. Tapi emang iya gitu, kayak dia sok top gitu, kayak aku top, tapi
ngondek. lady. Gimana tuh perasaan lu kalau ada yang ketemu kayak gitu? Dulu masih kayak kayaknya masih jaga jarak, tapi kalau sekarang bener-bener gue tuh bener sapioseksual gitu loh. Gue suka sama orang kalau misalkan orangnya udah ngobrolnya nyambung sama gue, terus pengetahuannya dia lebih tinggi dari gue, terus kayak pinter gitu, terus diajak ngomong tuh kayak serba tahu aja gitu. Jadi gue lebih suka orang yang kayak itu, lebih tertarik sama orang dengan wawasan yang tinggi. Mau itu ngondek atau enggak, it doesn't matter. Mahal lu ya bos. That's why I'm VVIP. Kalian dengar gak sih gue ngomong? Mau dengar? Oh di refill ya say. Cucok. Ya, Cheers dulu. Cheers, Gak bisa Mamo. minum ya. Mamo cheers. Gak bisa minum, dijahit Kita- mulutnya. Ember dijahit. Makanya lu jangan ngomongin orang terus, mau udah nyingir. Oke, kalau buat Putkin, dia gimana? Sex life. Ya. Nggak terlalu gimana sih, karena nggak terlalu aneh juga, kayak ya udah. Cuman aku tuh kalau misalnya punya hubungan bukan untuk seks. Oh, tapi untuk Tidak terlalu mementingkan. Tidak terlalu Jalanin memberikan aja. seks karena ya udahlah. ya udah jangan Jalanin gitu. aja gitu, karena orang butuh sosok tuh untuk nemenin, bukan untuk seks. Kata ya dia buat Enggak. seks. Lu ngomong kayak gitu jatuhnya kalau gue mending seks banget. Enggak, gue juga enggak anjir. Ya Kayak gue enggak, jadi kayak seks karena ya orang kan beda-beda ya pasangan ya. Jadi ya biasa aja gitu. Cuman kalau misalkan penasaran soal yang sama jenis tuh kayak gak ada. Menurut aku ya, gak ada yang harus jadi kayak cowok jadi cewek. Kalau gue menurut gue gak ada sih. Kayak ya udah jalan aja gitu. Nah kalau gue karena emang mungkin dari situnya udah mengkotak-kotakan, udah kayak ada kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak oh iya ada juga ya kayak gini-gini. Ya, gitu. tapi bukan berarti Ih, seru lo juga, gitu. hubungan ini untuk seks banget kan, Enggak, bukan berarti gitu kan. enggak sama sekali. Mungkin ada beberapa orang di luar Iya, yang untuk ya seks. itu pasti ada lah. Percaya gue pernah pacaran sama orang around 3 years. Around Siapa tuh yang itu? Anjir. hampir 3 tahun. Lu juga tahu ya. Mamo. Siapa? Ya itu ada belum Mamo. Maksud gue jelasin di sini Mamo kalau banget kayak ketahuan banget gue belum move on say. Jadi sebenarnya belum. Udah move on tapi kayak masih kepikiran aja, kepikiran ke anjing-anjingannya dia gitu. Oh, oke. Terus gue udah hubungan udah lama, tapi kayak ya udah gitu kita kayak rame aja gitu. And no sex. Selama Because- 3 tahun itu Because sex it doesn't matter nggak sih kalau kita udah sayang sama orang ya udah. Ya. Kita sayang, we love in and outside gitu loh realnya. Oke, Bukan oke. sosok elunya. Oh, Wah, iya. sangat liar ya obrolan kita ya. Ember. Serem deh, serem deh lama-lama ngobrol sama Mama, serem banget deh. Makanya lebih liarnya nanti. Kalau lo berdua nih, kira-kira dengan perbedaan dengan lo yang berbeda, mau punya keturunan nggak? Lu mau nggak, Bu? Lu mau nggak? Lu mau nggak? Lo jangan hanya berdua kayak lo mau seks di sini ya cuy. Lo mau nggak? Ini kayak lo mau ngelakuin di sini. Oh iya bener. Kayak kita suami istri itu kita berapa pun. Kan netizen begitu. Kita nggak tahu jodoh kan, siapa tahu gue jodoh sama Bisa Putri. siapa tahu kan? Kan? Kita nggak tahu gitu Kita ke nggak depannya tahu. gimana. Kedepannya misalkan besok gue tiba-tiba jadi hetero, kita nggak Iya, tahu. kita nggak tahu. Atau Iya, tiba-tiba yang nonton ini besoknya jadi sekong, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan? Kebalik kan nggak tahu. Atau nanti kita kayak yang kayak kita itu normal, yang kalian tuh nggak normal. Kasian dong. Mulutnya kayak gitu anjir. Enggak. Gue udah menghapus kata normal sih dalam kamus kehidupan gue. Jadi semua sama. Jadi semua tuh equal. Oke, kita punya tato yang sama. Mana tuh? Equal. Lu punya tato equals, and then gue punya equals juga. Sama dengan. It means everyone is It's same. Oh. Ih, jangan kita jodoh. Gua juga punya lucu tato. banget. Ntar kita punya anak langsung gue tato. Gitu. Tatonya handpok Put. Iya, kalau keturunan gue belum kepikiran sampai situ. Maksudnya untuk dapat keturunan juga pasti kan harus nikah dulu segala macam kan. Iya, iyalah. Lu mau dapat keturunan dari mana? Bisa bayi tabung, Say. Say, itu juga butuh laki-lakinya, Say. Kan gue laki-laki. Mamo, wake up Mamo, apa gue tunjukin Mamo kejahatan gue. Gini aja, Cong. Gini aja. Lu
cari cowok cewek lesbi nih. Kan cewek lesbi gak mau nikah sama cowok kan. Nah, lu juga gak mau nikah sama cewek. Misal. Nah, lu gimana tuh? Obrolin tean nih kan. Ngobrol jadi bagi rata rek sabarayu budak. Oh iya benar. Tapi gue belum kepikiran Put sebenarnya kalau sampai situ, kalau misalnya untuk berumah tangga pun gue masih belum kepikiran untuk dapat keturunan. Kalau dibilang mau enggak ya mau lah, saya mau. Tapi kalau misalkan untuk gimana caranya dapat itu ya we'll see. Okay. Nanti Mama bisa undang lagi aku 10 tahun ke depan Mama. Ya terus bawa anak ya. Amin. Anaknya Pixel. Anjing. Apa? Anak gue udah 3 kan? Iya benar, yang gue tahu ada 3. Satu anjing. Ali, Pixel. Gue lupa nama lagi satu anjing gue dulu. Ini kan Mona sih. Mona siapa sih? Siapa sih? Mona sih. Holly. Oh iya itu. Ih, Mona. Deket banget Holly ke Mona. Dari ini pengen gue acak-acak deh di studio mah. Dari M kan? Iya. Molly, dia pikirnya Molly, Cong. Oh gue mikirnya Molly sih. Apaan sih lu aja? Gimik lu gak masuk, Cong. Gak masuk. Ya, sekarang gimana Pot? Mau, dibilang mau ya mau sih, cuman ya kita nggak tahu ke depannya bahwa orang isukan amit-amit nyambung, cuman dibilang mau pasti apa lu belum selesai kalau isukan amit tiba-tiba amit-amit orang ewe iya nah jadi Sunda tiba-tiba besok gua nggak ada kan who knows, cuman pengen tapi kepikiran nikah jadi gue yang nanya Mama maaf nggak apa-apa kepikiran nikah it's okay karena ya harus gak sih karena tuntutan keluarga gue sebenarnya. Iya, banyak orang yang ini jadi out the topic lagi. Okay. Banyak orang yang menjerumuskan itu kalau nikah tuh sebuah keharusan. Itu banyak itu mah. Tapi kadang itu tuh kayak jadi sebuah kebudayaan Bun. Yeah. Sebenarnya pernikahan itu kadang bisa jadi kebudayaan di keluarga itu sendiri. Yes. Biasanya ya nggak sih? Karena kalau misalkan kita berkaca, bukan aing ngebanding-bandingin dari luar sama Indonesia aing yang usaha. Gitu. Aing mau tarik tinggi. Bukan gua. Apa sih? Mau orang, mau aku, mau gua. Iya tarik ting bos. Padahal iya kita makan halal anaknya setelahnya. Kita halal. Iya bukan gua mau ngebandingin ya, cuman biasanya orang luar tuh ngebiarin anaknya memilih jalannya biasanya. Cuman kebanyakan tuh apalagi orang-orang pedalaman ya, bukan ingin gimana membedakan, bukan cuman itu tuh jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah kebudayaan kalau misalkan wanita itu diharuskan untuk menikah. Dan tidak boleh ada umurnya gitu loh kalau kadang-kadang. Iya, kadang gak boleh lebih dari 25, gak boleh lebih dari berapa. Biasanya bacot kayak gitu. Harusnya kita tahu misalnya ada orang harusnya nikah sama bacot. Enggak, gitu. tapi gue juga gak mau nyalahin itu karena ya udah itu kebudayaan dia gitu. Iya enggak sih? Susah. Iya, itu udah terjadi secara turun-temurun. Iya, susah itu. Gak mau nyalahin juga. Ya udah gue salahin enggak ngalahin siapa-siapa enggak jadi. Oke. The last question. Sedih banget last question. Kan bisa di belakang masih bisa. Ya kita masih gibah. Masih bisa. Oh iya di belakang kita gibah. Ya udah last question ah. Apa? Beres ini. Harudam gitu. Harudam. Kita mah santai ya, biasa aja. Ditutup. Kita mah santai, enak banget. Last question ya. Harudam sih salty. Last question ya. Oke. Biar nggak terlalu lama-lama tadi. Asik. Last question. Lo berdua mau berubah atau stay sama pilihan lo? Anjay berubah. Mau gue dulu Gue dulu boleh. Ya. Kita serius ya hari ini. Kita serius, oke? Kenapa nggak punya jadi Kita coba buat serius, oke? Oke. It's okay. Yang di rumah siap? Yang di studio siap? Yang di tribun siap? Yang punya kawasan digoyang? Asik. Maju. Serius. Aduh. Serius. Gimana sih? Closing. Waktu kita udah Ini. Orang bisa menentukan kepintaran atau kebodohan gue dari sini. Iya. Enggak kok, gue enggak try so hard to be smart, cause I'm smart. When I was born, I got it from my mama. Jadi gue mau jawab ya.
Gue mau jawab kalau misalkan ada orang nanya lo mau berubah atau enggak gitu. Yang tadi Mama tanyain ke gue. Kalau ditanya itu mungkin jawaban gue cuma satu tapi panjang sih. Yang satu dulu ya. Yang satu dulu. Kita ngebahas satu baru yang panjangnya ya. Oke, siap ya. Mungkin kalau ditanya kayak gitu, gue cuma bisa jawab ya I accept. Menerima dengan lo yang kayak gini. So what? Jadi I accept. Jadi tuh kepanjangannya nih. Yes. I accept. Gue sampai saat ini dengan proses-proses yang not easy lah for us ya. Yang udah we've been through gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue dibilang kayak gitu, ya gue accept aja gitu. Apapun kejelekan gue, kebaikan gue, berkat yang gue punya atau hal-hal yang negatif yang gue punya, gue udah menerima itu. Gue udah menerima itu sebagai ya itu gitu. Itu yang membuat gue tuh kayak gini sekarang. Jadi kalau misalkan berubah atau enggak, gue nggak tahu kedepannya karena kita kan manusia tuh dinamis ya. Kita nggak pernah tahu kedepannya bakal kayak gimana. Cuman untuk saat ini gue nggak pernah mencoba buat try so hard to fit in to society gitu loh. Gue nggak mau juga terlibat dengan kebanyakan orang yang bilang kayak gini. Kalau gue ngomong itu salah, and then itu kesalahan yang gue yakinin. Kalau gue meyakini itu benar, itu kebenaran yang gue yakinin. Jadi ya udah gitu. Intinya gue akan menerima apapun yang terjadi, even pun kalau misalkan emang harus diperlukan perubahan. I believe itu perubahan yang akan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi gue nggak, it's too early untuk ngejawab kalau gue bakal berubah atau enggak. Cuman ya kalau untuk sekarang yang penting gue akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Gue nggak pernah try to be better in person gitu. Maksudnya kayak orang gitu. Namanya orang, apalagi banyak orang tuh akan ada selalu pihak yang negatif and positif gitu. Itu tuh selalu berdampingan. Jadi gimana caranya ya gue berbuat baik aja dulu deh gitu. And I love myself gitu aja. I love myself, I accept myself gitu. Jadi ya udah gitu. Intinya karena in the end of day kenapa gue harus mencintai diri gue? In the end of day yang bakal cheer me up, yang bakal ngebangun gue, yang bakal sedih. yang bakal nyemangatin gue itu diri gue sendiri. It's true. Gak ada sedekat-dekat kita sama orang tuh, gak ada orang yang bakal build me up. Nggak akan ada yang sebisa diri sendiri yang build me up. Jadi gue harus mencintai diri sendiri. Gue harus menyampaikan rasa terima kasih yang banyak sama diri gue sendiri gitu. Selain sama Tuhan gitu. Gue bakal berterima kasih banyak sama diri gue sendiri. Bakal terus-terusan support diri gue sendiri. Bakal menguatkan kaki gue buat melangkah ke arah yang mungkin nanti batunya tuh lebih gede gitu dari sekarang gitu. Jadi I love myself, I accept myself gitu. Whatever orang mau bilang apa, I don't fucking care. I don't give a shit. Dalam ya. Dalam put. Makasih. Ya nanti ya. Dibilang mau berubah, ya kita nggak tahu kedepannya gimana karena Tuhan maha membolak-balikan hati seseorang ya nggak sih. Cuman untuk sekarang tuh ya gue melakukan yang terbaik buat orang lain dan diri gue. Bukan melakukan yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Intinya itu aja sih. Gue nggak mau nyakitin orang lain. Gue nggak mau bikin orang lain terluka karena gue gitu. Jadi ya udah gue melakukan sebaik mungkin untuk orang lain dan melakukan hal yang baik untuk orang lain. Jadi kalau dibilang berubah ya kita nggak tahu kedepannya gimana. It's too early ya. Maksudnya saya setuju kan? Ya. Tapi itu juga yang disampaikan mama gue, kalau misalkan mau gimana pun kamu, mau apapun yang kamu pilih, satu yang paling penting, kamu tidak menyakiti hati orang lain. Anjir, itu sih yang jangan susah menyakiti banget. hati orang lain. Iya, itu susah banget sih. It's easy to say but it's hard to Iya, itu susah banget. buat dilakuin gitu. Dengan kata-kata pun kita bisa menyakiti orang lain. Jadi satu kata pun kita bisa menyakiti orang lain. Ya sebisa mungkin gue nggak mau nyakitin orang lain gitu. Respect ya. Wow. Respect semua. Intinya itu sih. Tepuk tangan dong.
Sangat sekali pembicaraan episode pertama ini ya. Yes. Oke, untuk kesan-pesannya dong untuk netizen yang di luar sana yang menganggap lo berbeda dan mengucilkan lo semua. Pesannya nggak apa-apa tuh untuk berpikiran beda, untuk berpikiran semua orang itu salah, untuk berpikiran semua orang itu beberapa orang itu benar. Nggak apa-apa gitu. Itu bakal ada sesuatu yang kalian dapat you get what you apa ya Lu bisa berasumsi sendiri lah intinya. Gini loh maksudnya gue kayak bodoh gitu ini apa sih? Aduh jangan nangis, maksudnya tuh terserah. Orang mau ngomong apa tentang kalian gue terserah gitu. Mau ngomong apa, kalian punya pembenaran kalian sendiri, ya nggak apa-apa. Kalian akan menuai apa yang kalian tanam sekarang gitu. Gue percaya gitu. Apa yang misalkan itu sesuatu yang buruk lo lakuin sekarang, itu yang lo dapetin juga di masa yang akan datang. Jadi gue nggak pernah takut sama itu gitu. Tuhan tuh udah benar gitu loh, udah ngasih porsi itu benar gitu. Kalau jadi baik atau jadi buruk itu pilihan pribadi masing-masing. Gue bisa kayak milih buat kayak jadi orang jahat gitu. Misalnya kayak revenge semua orang yang kayak ngomong gitu sama gue, tenang aja gue bakal balas gitu. Gue bisa kayak gitu. But I try not to be like the people kind of people like that. Gue berusaha buat nggak kayak gitu karena itu pilihan gitu. Jadi ya udah gitu. Lo berhak punya pembenaran sendiri, lo berhak punya yang menurut lo kesalahan sendiri. Ya udah gitu, go ahead. Ya udahan aja gitu ya, nggak apa-apa aja. Tapi jangan pernah nyakitin hati orang. Ya. Kalau buat Put intinya sama gitu. Intinya jangan nyakitin hati orang lain. Ya terserah. Lu punya pemikiran sendiri, lu punya asumsi sendiri tentang ya yang kayak gini gitu. Bebas itu mah terserah, karena orang juga nggak mau ngasih pembenaran kalau ini tuh kayak gimana enggak. Karena setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Cuman ya intinya jangan sampai lu nyakitin hati orang lain sih. Ya gitu. Jadi ya kita punya sama-sama pemikiran lah, kita sama-sama punya jalannya masing-masing, jalan aja hidup lu. Iya. Gitu. Intinya itu. Right. Oke. Capek Bun. Capek ya. Thank you Mamo. Oke. Thank you for having us. Yang terakhir kita Thank you mau for having dulu kayak us. yang biasa. Oke, terima kasih ya buat dua narasumber gue yang gue cintai, yang love you Pul. Oke. Terakhir dong, bantuin gue buat promoin channel ini dong. Oke. Biar makin naik. Lu aja lah. Lo dulu, lo kan bukan berarti gue ngejudge ya ini. Lo kan punya karakter. Anjay. Itu kelebihannya. Itu kelebihan kan Mamo. Itu kelebihan kan. Lo apa-apa. Biar semua orang tahu kalau lo tuh laki itu gimana sih anjing. Laki lu gimana, Cong? Yuk, like, komennya gimana? Jadi buat kalian di rumah, Anjay. kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, and comment. Tetap ada ya Bun bencongnya ya. Dan share ke semua sosial media kalian. Oke, terima kasih netizen. Thank you. Bye. See you.